Satu telepon iseng di tahun 1992 ternyata cukup buat ngeruntuhin satu kerajaan dan ngebangun dinasti baru yang bikin banyak orang mules selama 2 dekade. Lo percaya gak kalau dominasi setan merah yang bikin lo entah fanatik atau hater, kepanasan selama 20 tahun itu aslinya dimulai dari sebuah kebetulan yang agak konyol. Coba tarik mundur ke musim dingin 1992. Martin Edwards lagi diskusi suram sama Fergie. Telepon bunyi, yang nelpon Bill Fotherby, bosnya Leeds United. Leeds ini juara bertahan, lagi di atas angin. Fotherby dengan PD-nya nanya, Dennis Irwin dijual gak? Fergie langsung ngasih kode tangan no way ke Edwards. Tapi di detik itu, insting judi Fergie nyala. Dia bisik-bisik ke Edwards buat nanya balik soal satu nama yang lagi ribut sama pelatih Leeds, Eric Cantona. Nggak butuh waktu lama, Eric Cantona pindah dengan harga yang kalau dikurskan sekarang, rasanya kayak seharga kaki kiri Harry Maguire. Buat gue, transaksi ini tuh momen serah terima mahkota yang paling brutal dalam sejarah Liga Inggris. Ini bukan cuma soal MU dapat pemain jago, tapi soal Leeds yang secara sukarela ngasih senjata utama mereka ke rival sendiri. Loncat dikit ke musim 1995-96 buat lihat bukti paling konkret kenapa orang Prancis ini dianggap king sama fans MU. Waktu itu Newcastle-nya Kevin Keegan lagi ngegas pol di puncak klasemen, unggul jauh banget. Cantona yang baru balik dari pertapaan gara-gara tendangan kungfu legendarisnya berubah jadi mesin gol yang efektif. Di periode Januari sampai April, dia nyetak gol tunggal di serangkaian kemenangan 1-0 yang bener-bener bikin mental lawan rontok. Lihat gol volinya lawan Arsenal atau sepakan mendatar pas lawan Spurs. Itu gol-gol yang ngasih pesan jelas. Lo boleh main bagus, tapi gue yang bakal menang. Tapi jujur aja, gue agak keganggu kalau ada yang bilang Ferguson cuma hoki dapat Cantona. Narasi itu terlalu males. Tanpa King Eric, gue yakin Fergie tetap bakal bawa MU ke puncak. Cuma mungkin jalannya bakal lebih berdarah-darah, lebih lama, dan mungkin rambutnya bakal lebih cepat putih. Cantona itu katalis yang mempercepat reaksi kimia di skuad MU, bukan satu-satunya zat yang bikin mereka meledak. Dia datang pas MU butuh figur, dan Fergie ngasih panggung yang pas buat egonya. Ibarat sebuah band rock, Class of 92 itu personil muda jenius yang jago main alat musik, tapi mereka butuh vokalis karismatik yang berani banting tiang mic di panggung buat bikin penonton histeris dan lawan keder. Cantona itu vokalisnya. Dia ngasih aura arogansi yang diperluin tim juara. Bandingin sama Liverpool era Spice Boys di waktu yang sama. Fowler, Redknapp, McManaman, itu bakatnya gila. Tapi mereka nggak punya figur abang-abangan kayak Cantona yang bakal ngejewer kuping mereka kalau main males-malesan. Di sisi lain, lihat apa yang terjadi sama Leeds setelah membuang jimatnya. Mereka langsung terjun bebas. Musim depannya Leeds finish di posisi 17, cuma 2 strip di atas zona degradasi. Bayangin, juara bertahan hampir degradasi. Itu rekor mertahanin gelar paling memalukan di era modern. Leeds kehilangan identitas, kehilangan rasa takut dari lawan, dan akhirnya masuk ke siklus manajemen yang aneh-aneh sampai akhirnya finansial mereka meledak di era Rochdale. Menariknya, Cantona sendiri sebenarnya bukan tipe pemain yang dari lahir udah ditakdirkan jadi legenda satu klub. Sebelum ke Inggris, dia itu pengembara yang karirnya penuh masalah disiplin di Prancis. Dia butuh MU sebesarnya kayak MU butuh dia. Di klub lain, tendangan kungfu di Selhurst Park itu pasti udah dibikin dia dipecat dan karirnya tamat. Tapi di MU, Fergie pasang badan. Simbiosis mutualisme ini yang jarang kejadian di sepak bola modern sekarang. Warisan Cantona buat Premier League itu jauh lebih gede dari sekedar piala. Dia adalah salah satu founding father dari brand Premier League yang kita tonton sekarang. Liga ini butuh drama, butuh karakter teatrikal, butuh villain yang siap dibenci satu stadion tapi tetap bisa nyetak gol kemenangan dengan gaya angkuh. Cantona ngasih blueprint bahwa sepak bola Inggris itu bisa jadi tontonan yang seksi, bukan cuma adu fisik di lapangan. Jadi balik lagi ke telepon tahun 1992 tadi. Kalau aja Bill Fotherby gak nelpon hari itu, atau kalau Fergie lagi bad mood dan malas nanya balik, peta sepak bola Inggris mungkin bakal beda total. Leeds mungkin masih jadi raksasa, dan MU mungkin cuma jadi tim bagus yang nyaris juara kayak Arsenal. Harus kita akui, kadang sejarah besar emang ditulis sama tinta kebetulan.